Halo semuanya, ketemu di channel YouTube aku Puspita Permata. Oke, jadi aku sempet off lama nih, vakum lama bikin channel YouTube tentang tips skincare ataupun healthy lifestyle ya. Nah, sekarang aku pengen produktif lagi karena kemarin aku cuma aktifnya di beberapa story, di Reels, di YouTube Short ataupun di TikTok doang. Cuman karena durasinya lebih pendek, jadi aku explainnya terlalu cepet nih. Nah, di YouTube ini aku pengen jelasin lebih kompleks, lebih detail, tapi juga nggak bertele-tele gitu. Jadi stay tune di channel aku. Oke, jadi di video ini sesuai dengan judulnya ya, ikan atau daging mana yang lebih sehat. Jadi sebenarnya tips ini juga berlaku sangat membantu banget buat teman-teman yang punya gejala atau sering kambuh, punya masalah sembelit atau konstipasi ya. Artinya di sini teman-teman yang sering keluar kotorannya atau tinjanya itu sedikit keras atau mengeras, teman-teman, ini solusi tips ini sangat helpful banget buat teman-teman. Nah, tapi permasalahannya di sini kebanyakan orang nih berpikir ataupun aku pernah sih mikir kalau kayaknya kalau dalam sehari masak tapi tanpa masak daging itu rasanya kayak nggak masak, atau berasa masak enak itu kalau kita baru masak daging. Nah, persepsi orang tuh seperti itu menurutku ya, tapi nggak tahu kalau pendapat kalian seperti apa. Nanti bisa komen di kolom komentar. Oke, jadi aku mulai bahas poinnya aja ya. Jadi sebenarnya ikan sama daging tuh mana sih yang lebih sehat? Nah, sebenarnya ikan sama daging itu sama-sama produk hewani. Jadi kalau menurut dokter Hiromisinya, karena dia spesialis endoskopi, makanan hewani yang kita makan terlalu berlebihan atau too much itu akan mengotori kondisi usus kita. Kembali lagi, aku sering bilang kalau usus kalau kita nggak jaga, kita nggak pelihara, semua masalah seperti pencernaan, kesehatan, ataupun masalah kulit, itu pusatnya atau akarnya di kondisi usus kita. Jadi baik-baiklah sama usus kita. Nah, sebenarnya ikan sama daging itu sebenarnya kualitasnya itu lebih sehat ikan. Kenapa? Karena yang pertama di sini lemak ikan. Lemak ikan itu jauh lebih dikatakan sehat dibandingkan lemak daging. Kenapa? Karena ternyata lemak dari daging itu ketika masuk ke dalam tubuh kita, ketika kita makan, ternyata ketika diproses itu cenderung membuat darah kita lebih kental, side effect-nya. Tapi kalau lemak ikan cenderung membuat darah kita lebih encer. Tapi bukan berarti teman-teman bebas pilih ikan ya. Kenapa? Karena kita kembali lagi lihat di cara pengolahan masaknya. Terus kamu mentang-mentang milih, oh ikan itu sehat, oh ikan lemaknya itu sehat, pasti aku kalau makan ikan pasti sehat. Tapi sama aja kalau kalian pilihnya ikan yang digoreng ataupun ikan olahan. Kayak misalnya ikan olahan itu kayak ikan yang dibikin jadi tempura atau dibikin kayak jajanan yang frozen food yang dibekukan. Nah, itu kan sudah diproses. Itu sebenarnya sama aja karena lemaknya hilang dan nutrisinya juga udah nggak ada. Jadi saran aku, kalau teman-teman pengen dapat lemak ikan yang sehat atau lemak ikan yang utuh dan berkualitas, kan pilih makanan ikan yang diprosesnya seperti dikukus atau di steam, direbus atau dibakar juga bisa. Yang kedua, kenapa alasan ikan itu jauh lebih sehat dibandingkan daging? Kenapa? Karena ternyata ikan itu tinggi kolagen, terutama di bagian-bagian seperti sisik ikan. Walaupun secara seutuhnya ikan itu mengandung kolagen, tapi bagian di sisik ikan itu lebih banyak kandungan kolagennya dibandingkan daging sapi ataupun daging ayam. Oke, yang terakhir di sini, walaupun ikan termasuk hewani sama seperti daging sapi, daging ayam sejenisnya, artinya berarti teman-teman harus batasi konsumsi ikan, gak boleh berlebihan. Kenapa? Karena kalian tahu ya kondisi sekarang, lingkungan sekarang itu tinggi banget pencemaran di mana-mana. Jadi tetap ikan sejenis kayak makarel, tuna, sardin ataupun salmon pun itu juga bisa terkena pencemaran lingkungan ya. Atau misalnya merkuri, itu kenapa ibu hamil juga disuruh batasi konsumsi ikan, nggak boleh berlebihan. Kenapa? Karena merkuri itu bisa mengganggu kondisi janin. Oke, jadi ikan tetaplah makanan hewani. Itu artinya tadi aku bilang ya, harus batasi konsumsinya. Karena ketika kamu makan berlebihan, baik ikan maupun daging, itu akan mengotori kondisi usus kalian. Karena kalian ingat ya, semua masalah pencernaan, masalah kesehatan ada akarnya di kondisi usus kita. Kalau usus kita kotor, masalah akan datang. Nah, itu tadi kenapa aku sarankan teman-teman untuk jaga porsi makan kalian untuk ikan dan daging. Oke, tipsnya nih buat teman-teman yang tetap mau sehat tapi bisa makan enak, makan ikan ataupun daging. Kalian bisa saat pagi itu puasa, kalian nggak makan daging, atau kalian bisa pilih makan dagingnya di siang hari atau malam hari. Itu tetap sehat buat kondisi usus kamu dan kalian juga bisa tetap makan enak.
Oke, sekian video singkat ini. Semoga video yang aku sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman. Jadi teman-teman bisa tahu sebagai informasi atau insight buat teman-teman, atau buat teman-teman yang mau belajar ke healthy lifestyle, pengen coba gaya hidup sehat, kalian bisa simak video singkat ini. Semoga informasinya bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe channel aku, karena next video aku juga akan share tentang informasi seputar healthy lifestyle ataupun workout, exercise ataupun natural skincare lainnya. Bye!